Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik sekali. Tadi belajar apa? Tadi belajar sistem komputer. Susah. Tapi serunya Seluruhnya Oke, semoga ini pelajarannya tambah seru lagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, siapa ketua kelasnya? Yogi, Bu. Yogi, silakan pimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, tolong perhatian semuanya sebelum kita memulai kelas hari ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yogi karena sudah memimpin doa teman-temannya. Ada yang tidak hadir? Ada satu orang, Siapa? Erik. Kenapa dia? Erik izin ke saya, katanya ada odalan di kampung. Oke. Terima kasih. Nah, pagi ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar multimedia. Nah, tentunya kita sebelum dalam mempelajari multimedia itu kita adanya gap atau tujuan pembelajaran yang dimana melalui pembelajaran discovery learning kalian mampu menyebutkan elemen-elemen dasar multimedia minimal 5 dengan benar. Kemudian melalui pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan fungsi masing-masing elemen multimedia dengan benar. Dan kalian mampu mengidentifikasi kombinasi elemen multimedia secara benar minimal 3. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, coba perhatikan di depan. Itu apa yang kalian lihat? Filipin itu apa? Film kartun. Animasi. Orang Malaysia. Oke, kita stop dulu. Nah, perhatikan pertanyaan di bawahnya. Jika teks digabungkan dengan gambar, produk multimedia apa yang bisa dihasilkan? Produk apa? Teks dengan gambar. Poster, spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian, dari media digital yang sering kalian gunakan sehari-hari, elemen multimedia apa yang digunakan atau apa yang sering muncul? Apa sih yang kalian perhatikan di sekitar kalian? Misalnya Video Ibu. video apa lagi? Baliho. Elemennya apa lagi? Teks, gambar, ekspresi. Suara. Ekspresi. Warna. Ekspresi. Oke. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita ketahui dulu bahwa multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau beragam, dan media yang berarti sarana atau untuk menyampaikan informasi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa multimedia itu diartikan sebagai sarana yang menggabungkan beberapa elemen media untuk menyampaikan informasi secara digital atau secara online. Kemudian, multimedia tidak hanya soal tampilan bagus. Itu yang perlu digarisbawahi. Multimedia tidak hanya soal tampilan bagus, tetapi juga soal bagaimana pesan sampai ke audiens secara efektif. Bagaimana cara kalian mengembangkan produk yang menggunakan elemen multimedia itu supaya audiens bisa ngerti gitu apa tujuan kalian. Oke, sudah paham untuk pengertiannya? Oke. Nah, ini adalah beberapa elemen multimedia yang dimana itu ada teks yang berfungsi sebagai penjelas untuk menyampaikan informasi. Kalau kalian waktu buat poster, kalau nggak isi teks itu audiensnya tahu nggak apa tujuan kalian membuatnya? Kurang tersampaikan, betul sekali Yogi. Selanjutnya ada gambar. Ini sebagai media pendukung atau elemen pendukung supaya audiens itu lebih paham gitu apa sih tujuan kalian untuk membuat produk, misalnya poster, spanduk dan lain sebagainya. Kemudian ada audio. Bagian audio ini kalian sering dengar musik? Sering.
menjelaskan proses atau langkah-langkah. Selanjutnya ada animasi seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Ada animasi Upin Ipin itu untuk menarik perhatian audiens, gitu ya, untuk memperjelas produk yang kalian kembangkan. Ini lebih jelasnya fungsi kelima elemen tersebut. Kalian bisa baca. Yang pertama itu teks untuk memperjelas dan penekanan informasi, kemudian ada gambar untuk menarik perhatian dan memperjelas informasi. Kemudian ada fungsi audio untuk narasi atau musik latar dan atau background. Kemudian ada efek suara. Nah, selanjutnya ada video untuk menunjukkan proses atau langkah-langkah. Kemudian ada cerita dan peristiwa. Kalau kalian suka nonton film, itu kan ada ceritanya. Kalian bisa langsung melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya gitu lewat video. Oke, animasi seperti yang saya jelaskan tadi untuk menjelaskan konsep dan menarik perhatian audiens. Sudah paham sampai sini? Oke. Nah, di sini ada kombinasi elemen. Kelima elemen tersebut bisa di-mix atau dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, dalam praktiknya multimedia itu jarang berdiri sendiri. Kalau kalian buat poster, terus isi teks aja tanpa gambar, itu menarik atau enggak? Enggak. Kan agak kosong gitu. Sangat Iya, boring, membosankan. Sangat Kemudian membosankan. kombinasi elemen akan menghasilkan produk multimedia tertentu seperti contohnya poster dan lain sebagainya. Nah, di sini coba saya contohkan, kita cari di internet, misalnya contoh poster gitu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ada di sana ada apa aja namanya? Teks, gambar, kemudian didukung dengan warna gambaran. Nah, itu juga contoh. Fontnya juga berbeda-beda dari satu poster. Kalau kalian mau buat poster itu bisa cari referensi di Google. Oke. Nah, ini juga saya singgung sedikit terkait prinsip dasar multimedia yang dimana pemilihan produk multimedia itu harus disesuaikan dengan yang pertama tujuan penyampaian informasi. Jadi saat kalian membuat produk itu tujuannya harus jelas dan bisa diterima atau dimengerti oleh audiens. Kemudian jenis pesan yang ingin disampaikan. Jenis pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan? Misalnya ada pesan persuasif untuk menjaga lingkungan atau dan yang lain sebagainya gitu yang sering kalian lihat di sosmed mungkin. Kemudian ada elemen multimedia yang paling efektif. Jadi kalian cocokkan elemen multimedia apa sih yang dikombinasikan menjadi produk yang bagus gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya informasi singkat itu ada poster, infografis, kemudian cerita atau dokumentasi itu ada video, dan informasi berbasis suara itu ada podcast atau musik. Sudah paham? Oke. Sorry. Nah, di sini saya ada beberapa permainan, sedikit permainan. Di sini saya sudah menyiapkan ada 4 soal. Sebelumnya kalian silakan membagi kelompok menjadi 2 aja. 2 kelompok aja. Ya terserah. Itu masih pilihan kalian. Saya bebaskan untuk pemilihan kelompok. Sudah? Yang mana nih? Kelompok 1 mana? Oh, ini 4. Ini 4. Ya. Ini 5. Oh ya, 55. Oke. Sorry. Nah, setelah kalian membagi kelompok, itu saya akan kalian siapkan diam-diam dulu. Misalnya 1 kata aja untuk kalian teriakkan saat ingin menjawab
Dia omongan ya.
menggabungkan lebih dari satu elemen, apakah boleh satu elemen saja digunakan? Apa harus digabungkan? Oke. Itu membuat Jadi, sebuah ya, produk. terima kasih Yogi atas pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa elemen tersebut tidak bisa berdiri sendiri, yang dimana bisa menggabungkan teks. Teks apa itu, Bu? Ya, jadi tadi. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya Yogi. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya yang dimana multimedia itu, elemen multimedia tidak bisa berdiri sendiri, yang dimana elemen ini itu bisa dikombinasikan seperti teks sama gambar, bisa jadi poster atau apa, baliho, mungkin ada spanduk gitu. Nah, kemudian di sini juga kalau berdiri sendiri itu kayak kurang atau nggak tahu informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Misalnya kalau buat poster isi gambar aja nggak ada teks, itu kan nggak tahu kan informasi apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Kalau misalnya teks aja kan kosongan, nggak ada visual yang membantu, nggak ada gambar yang mendukung produk yang kalian kembangkan gitu. Ya, Yogi, apakah menjawab? Bisa terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang siapa namanya nih? Capung, Bu. Oke, Capung, silakan. Ini Bu, jadi dari pengalaman saya untuk media sulit sekali gimana caranya untuk menemukan elemen yang cocok untuk kita gunakan sebagai misalnya nih, saya ingin membuat poster informasi atau poster yang lainnya. Nah, yang cocok kan elemen poster, elemen teks sama gambar. Nah, dan gimana sih caranya kita menemukan bahwa elemen itu benar-benar cocok gitu dalam kita membuat karya. Definisi poster itu sendiri kan sebuah produk yang menyampaikan informasi. Ketika kita ingin menyampaikan informasi, pasti kita menggunakan tulisan atau teks, gitu kan ya? Ya. Jadi cocok-cocok aja, memang cocok, memang itu fungsi dari teks tersebut. Bukan kita ini cocok atau enggak kita pakai teks, itu bukan. Tapi memang itu fungsinya, ngerti nggak? Ibu. Ya, itu ya, Rika namanya. Sorry. Capung, ngerti Capung? Nanti Bu. Oke, silakan yang ada di depan kacamata. Terus nanya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Joko ya. Joko. Tadi kan ini tadi ditanya sama saya itu Joko. Tadi kan misalnya kalau satu paket, tapi kalau misal semua elemen itu dipakai Bu dalam membuat struktur itu bisa nggak? Atau emang ada kewenangan? Bisa ya, sangat bisa. Karena kalau kita menyatukan atau mengkombinasikan elemen kelima tadi itu bisa menghasilkan produk yang lebih levelnya tinggi, kayak lebih susah sih, kayak video. Kemudian di video tersebut kita isikan audio yaitu background. Kemudian ada ininya, teksnya. Kalau kalian nonton video tutorial itu kan ada subtitle, itu juga termasuk teks. Kemudian mungkin ada
Baik, mohon perhatian teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Igede Capung Nugroho Adi Putra, bisa kalian panggil Capung. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap dari yang materi yang dijelaskan oleh Ibu Desi ya. Jadi materi yang saya tangkap adalah pembelajaran multimedia, yang dimana multimedia sendiri merupakan salah satu hal yang penting dalam kita membuat suatu informasi, yang dimana beberapa terdapat komponen-komponennya seperti suara, gambar, teks maupun video. Jadi ketika kita ingin membuat suatu poster yang berisi teks atau dan gambar, itu sudah termasuk ke dalam multimedia juga. Ataupun kalau bisa kalian bisa menggabungkan seluruh elemen tersebut dari gambar, teks, video, dan suara, itu sudah sangat bagus kalau dalam masuk ke dalam multimedia. Mungkin Ibu itu saja yang dapat saya tangkap. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian saya. Masih Capung, silakan dengan kemudian ada satu orang lagi dong, yang cewek. Maju ke depan. Saya bukan. Ada yang mau juga. Ya udah, jadi aja nggak apa-apa. Saya bukan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Di sini saya sedikit menambahkan penjelasan dari Capung tadi mengenai pemahaman saya dalam materi dari yang Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit, yaitu tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa elemen-elemen yang ada pada materi ini, seperti elemen teks agar informasi itu dapat tersampaikan. Atau misalnya audiens atau konsumen itu ingin membaca, bisa mengetahuinya secara lebih rinci ya. Nah, kemudian ada elemen gambar, di mana gambar itu juga berfungsi sebagai daya tarik agar orang-orang itu lebih fokus terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian juga ada audio, yang ini juga elemen yang berfungsi untuk menarik perhatian juga mengenai menggunakan suara-suara, misalnya mungkin lagu yang tren-tren saat ini. Kemudian ada elemen dari video agar dapat memberikan nuansa yang lebih hidup, misalnya kayak ada gerakan-gerakan dari orang ataupun hewan mungkin, agar konsumennya dapat lebih tertarik. Dan juga ada elemen animasi ya, yang dimana elemen animasi itu menggabungkan dari seluruh elemen-elemen yang ada, misalnya dari gambar, audio, teks, itu menjadi satu kesatuan yang dimana itu lebih bagus lagi, dapat menjadi informasi yang sangat bisa diterima oleh umum atau masyarakat. Baik, terima kasih Yogi. Berikan berdasarkan kesimpulan dari dua teman kalian itu, dapat kita simpulkan bahwa multimedia itu sangat penting, atau bisa dibilang sesuatu hal yang kalian lihat sehari-hari. Misalnya kalian buat PPT ini juga menggunakan multimedia, elemennya membuat poster, membuat spanduk, itu kan juga multimedia ya, karena menggunakan elemen-elemen kelima elemen tersebut. Oke, dari pembelajaran ini tentunya saya harapkan kalian mampu memahami konsep dasar multimedia dan mengenali elemen-elemen multimedia yang berbentuk teks, gambar, audio yang sudah dijelaskan oleh Yogi tadi. Nah, kemudian kalian mampu menganalisis kombinasi elemen multimedia yang digunakan dalam berbagai produk digital, serta menentukan jenis produk multimedia yang paling sesuai dengan tujuan penyampaian informasinya. Oke, itu aja pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bisa kalian implementasikan. Mungkin kalian mau buat produk digital untuk